Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi yang berbahagia ini, pada subuh ini kembali kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita ya. Insyaallah teman-teman, ikhwan wal akhwat semuanya, pagi ini kita akan masuk kepada penyakit ke-20 ya, yaitu haid sakit atau nyeri haid. Ini tentu khusus bagi kaum akhwat ya. Karena untuk haid ini adalah tamu istimewa bagi para akhwat yang akan rutin datang setiap bulannya bagi yang normal ya. Adapun bagi laki-laki ini tidak ada ya. Baik. Kita coba kaji secara pelan-pelan ya tentang haid sakit ini. Menstruasi atau haid atau datang bulan adalah perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi, baik FSH estrogen atau LH progesteron. Periode ini penting dalam hal reproduksi. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Selain manusia, periode ini hanya terjadi pada primata-primata besar. Sementara binatang-binatang menyusui lainnya mengalami siklus estrus. Ya. Teman-teman, ikhwan akhwat semuanya, jadi menstruasi atau haid atau disebut juga datang bulan ini ya adalah merupakan sebuah perubahan fisiologis ya pada tubuh wanita, dan ini sangat terkait dengan reproduksi ya, reproduksi pada wanita. Dan haid ini hanya terjadi pada usia remaja ya, dimulai dari usia remaja ya, hingga menopause ya. Jika normal maka hadirnya dalam setiap bulan sekali. Ini untuk yang normal ya. Pada wanita, siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari. Walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama. Kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya menstruasi rata-rata terjadi 5 hari. Kadang-kadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2 hari sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari, maka itu termasuk darah penyakit. Umumnya, darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10 ml hingga 80 ml per hari, tetapi biasanya dengan rata-rata 35 ml per harinya. Ya. Jadi, teman-teman, ikhwan wal akhwat semuanya, ya, untuk ya siklus haid itu biasa terjadi 28 hari ya sekali, ataupun ada juga yang di luar itu, yang umum sekitar itu, ada yang 21 sampai 30 hari baru mengalami siklus haid tersebut ya. Nah, rata-rata wanita mengalami haid itu 5 hari ya. Namun ada juga yang 2 hari sampai 7 hari, bahkan ada maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka ini sudah dianggap darah kotor ya, tidak lagi dianggap sebagai siklus haid ya, tidak lagi disebut dengan darah haid, tapi sudah masuk ke dalam bab disebut istihadah ya, darah kotor atau darah penyakit. Selanjutnya, biasanya darah haid mula-mula keluar berwarna hitam ya, kemudian berubah kepada merah, kemudian antara merah dan kuning.
kemudian kuning dan akhirnya keruh, yakni antara putih dan hitam. Hingga akhirnya putih berisi tanda selesainya haid. Namun, tiap wanita biasanya memiliki siklus warna darah yang berbeda satu sama lain. Untuk menampung darah haid, wanita yang mengalami menstruasi harus memakai pembalut, baik pembalut tradisional, misalnya kain, ataupun pembalut modern yang sudah ada dengan berbagai keunggulan. Ada pembalut yang terbuat dari herbal sehingga nyaman dipakai. Ada juga pembalut yang didesain dengan ukuran panjang 29 hingga 35 cm untuk dipakai saat tidur, atau bagi mereka yang darah haidnya keluar dengan deras, pembalut harus diganti minimal 2 kali sehari untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi pada vagina atau gangguan-gangguan lainnya. Ya. Jadi untuk haid ini, ya teman-teman, ikhwan akhwat semuanya, ya, wanita ya akan mengalami kondisi di mana mereka akan haid setiap bulannya, itu yang normal. Ya. Nah, darah yang keluar itu biasanya mula-mula berwarna hitam, ya. Kemudian akan berubah kepada merah, kemudian merah kekuningan, ya, kemudian kuning, dan akhirnya keruh, yaitu hitam atau putih. Kemudian terakhir adalah putih bertanda sudah bersih. Nah, ini di antara ciri-ciri darah haid pada wanita. Meski nanti ya siklus darah pada setiap wanita tentu ada perbedaan, ya, ada berbeda-beda, seperti warnanya, ya, keluar nanti kapan dia menjadi merah, kemudian merah kekuningan, ya, kuning keruh dan sebagainya. Ya, setiap orang akan berbeda-beda, tapi secara umum seperti itu. Ya, darah haid itu keluar pertama adalah warnanya hitam, kemudian nanti merah, merah kuning, ya, kemudian kuning dan kuning keruh, ya, dan kemudian ya bersih menjadi putih, ya. Nah, wanita haid biasanya akan menggunakan pembalut untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran, ya, pada saat haid ini. Nah, pembalut ini sudah ada yang modern dan ada juga yang masih tradisional, ya. Dan setiap wanita tentu akan memilih yang terbaik dari apa yang bisa dijadikan pengaman saat haid ini. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa tanda dan gejala yang dapat terjadi pada saat masa menstruasi. Yang pertama, perut terasa mulas, mual, dan panas. Ya, ini gejala. Ya. Jadi saat menstruasi kadang-kadang ada yang memang mengalami mules, ya, mengalami mual dan panas di perut. Kemudian terasa nyeri saat buang air kecil, tubuh tidak fit, demam, sakit kepala dan pusing, keputihan, radang pada vagina, gatal-gatal pada kulit, emosi meningkat, nyeri dan bengkak pada payudara, bau badan tidak sedap, suara kurang menarik, muncul jerawat di wajah. Ini diantara beberapa, ya, tanda dan gejala yang terjadi saat wanita mengalami menstruasi. Secara umum disebut wanita menstruasi ini psikologinya agak tidak stabil, ya, emosi kadang meningkat atau lebih sensi, ya. Nah, selanjutnya ada kelainan menstruasi. Ya. Apa saja itu? Yang pertama, menstruasi yang menyakitkan atau dysmenorrhea, ya. Dysmenorrhea pertama biasanya dihubungkan dengan naiknya kadar kimia alami di dalam tubuh saat ovulasi yang menyebabkan rasa sakit. Dysmenorrhea ini ada juga dysmenorrhea kedua, ya, merupakan tanda suatu kelainan mendasar. Dysmenorrhea kedua ini mempengaruhi wanita yang belum pernah menstruasi sebelumnya. Kelainan reproduksi, endometriosis, atau fibroids dapat menimbulkan menstruasi dengan rasa sakit. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui penyebabnya secara pasti adalah dengan memeriksanya ke dokter. Gejala dysmenorrhea termasuk rasa sakit
pada punggung bagian bawah atau kaki, kram perut, atau sakit pada tulang panggul. Kelainan menstruasi ini dapat menunjukkan ketidaksuburan. Nah, ini jenis pertama teman-teman, yaitu kelainan menstruasi yang dia menyakitkan atau disebut dengan dysmenorrhea. Ya. Nah, ini biasa terjadi ya di pada wanita ya, ada yang mengalami model haid seperti ini, yaitu sakit ya, yang mana ada masa pertama ya, dysmenorrhea pertama biasanya dihubungkan dengan naiknya kadar kimia alami di dalam tubuh saat ovulasi ya, yang itu menyebabkan rasa sakit. Kemudian ada dysmenorrhea kedua, yaitu merupakan tanda suatu kelainan mendasar. Nah, ini semua hanya akan diketahui dengan apa? Secara pasti hendaknya dicek segera ke dokter. Jadi kalau mengalami hal ini, baiknya ceklah ke dokter agar bisa dipastikan ya tentang sakit ini, kemudian nanti bisa diambil tindakan yang tepat. Nah, biasanya ya gejala dysmenorrhea ini ya ada rasa sakit pada punggung bagian bawah ya atau kaki, kram perut, sakit pada tulang panggul. Nah, ini diantara hal-hal yang bisa terasa saat mengalami dysmenorrhea ini. Ya. Kelainan kedua yaitu menstruasi yang sangat hebat atau menorragia. Ketidakseimbangan hormon atau kelainan rahim dapat menyebabkan volume darah menstruasi yang sangat tinggi. Namun, Dr. Minkin mengatakan bahwa penyebabnya tidak selalu jelas. Jika wanita mengalami menstruasi selama 7 hari atau lebih dan darah yang keluar tidak tertampung lagi oleh pembalut, maka kemungkinan ia menderita menorragia. Darah yang mengumpal juga sebenarnya normal, namun gumpalan darah dalam jumlah besar merupakan tanda happy period. Menorragia dapat menyebabkan anemia. Jadi pastikan untuk mengkonsumsi cukup banyak zat besi, daging yang tidak berlemak, sayuran hijau, sereal, oatmeal, kacang kedelai rebus, dan kacang-kacang lainnya. Merupakan sumber zat besi yang baik. Obat-obatan dari dokter dibutuhkan untuk mengatasi menstruasi yang berlebihan menorragia. Dan kacang-kacangan, ya, oatmeal, ya, ini semua bisa diminum. Ya, sereal, ya, ini juga bisa membantu untuk menjaga kondisi wanita yang mengalami menorragia ini, yaitu pendarahan yang banyak di saat terjadi haid. Yang selanjutnya, menstruasi tidak teratur atau oligomenorrhea. Menstruasi yang tidak dapat diprediksi datangnya termasuk normal. Namun, hanya bila hal ini terjadi pada tahun pertama wanita mengalami menstruasi dan saat perimenopause, tahun-tahun menjelang menopause, ketidakseimbangan hormon atau kelainan juga menyebabkan haid tidak teratur yang dapat mempengaruhi tingkat kesuburan dan kesempatan wanita untuk mendapatkan bayi. Ya, ini juga ada ya kasus, yaitu wanita-wanita yang haidnya tidak normal, ya. Kadang sebulan haid, 3 bulan kemudian baru haid lagi. Ada yang sampai 6 bulan baru haid lagi. Ada yang bahkan setahun sekali. Ya. Nah, ini tentu ya karena bisa jadi karena adanya kelainan hormonal, ya. Baik karena faktor makanan maupun faktor pola hidup yang salah. Ya. Selanjutnya, tidak mengalami menstruasi atau amenorrhea. Jika wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan, kemungkinan ia sedang hamil. Namun, penyebab lainnya bisa juga karena ia mengalami amenorrhea, perimenopause, atau menopause. Penyebab yang paling umum dari absennya menstruasi adalah kehamilan. Amenorrhea juga merupakan efek samping dari penyakit. Kemudian stres, latihan terlalu berat, atau turunnya berat badan yang terlalu banyak. Jika wanita tidak menstruasi, bisa jadi ia tidak beropulasi, tidak melepas telur setiap bulan. Jika tidak beropulasi, maka ia akan kesulitan hamil. Penderita sebaiknya menghindari diet
dan latihan yang ketat. Nah, ini yang ke jenis keempat ya, di mana wanita bisa mengalami haid yang tidak sama sekali atau terhenti ya. Nah, ini ya biasanya wanita tidak haid kalau hamil. Nah, kalau tidak hamil kok tidak haid juga, ini kemungkinan ada gangguan ya, baik karena tadi penyakit atau stres, bisa juga latihan terlalu berat atau turunnya berat badan. Ini juga bisa mempengaruhi ya, siklus haid pada wanita bisa terhenti ya sama sekali ya. Nah, bagaimana haid dalam pandangan Islam? Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, mari kita lihat kajian tentang haid dalam pandangan Islam. Dalam Islam, perempuan berumur 9 tahun yang mengeluarkan darah haid menandakan perempuan tersebut telah balik. Jika umurnya kurang dari 9 tahun dan mengeluarkan darah, maka darah tersebut bukanlah darah haid, tapi darah penyakit. Perempuan yang balik kemudian disebut mukallaf, orang yang dibebani. Artinya, perempuan tersebut telah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Ketika masa haid, perempuan muslim tidak diperbolehkan atau haram hukumnya melakukan hal-hal berikut. 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Haji, 4. Memegang Al-Quran, 5. Bersetubuh, 6. Berdiam diri di masjid jika khawatir tembus, jika tidak maka diperbolehkan. Yang ke-7 ditalak, dan wajib melakukan mandi besar jika masa haid telah selesai. Selain itu, wajib juga mengganti sholat yang belum dilaksanakan saat pertama kali datang haid. Misalnya, ketika waktu sholat zuhur datang haid, dalam keadaan belum menjalankan sholat zuhur, maka wajib mengganti sholat zuhur. Nah, ini adalah pandangan ataupun aturan bagi wanita haid di dalam Islam ya. Jadi umumnya haid itu hadir pada usia 9 tahun ya. Adapun di bawah itu belum dianggap ya, masih dianggap penyakit. Nah, wanita yang sudah haid di usia 9 tahun misalnya dia mengalami haid, maka itu sudah disebut haid dan ini terkena beberapa hukum ya. Wanita ini disebut sudah balik dan dia sudah mukallaf ya. Dia sudah wajib terkena beban syariat. Wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib berhaji, ya, zakat, ya. Kemudian, ya, wanita-wanita ini apabila dia kena haid, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Ketika dia haid, haram hukumnya dia melakukan sholat, tidak boleh dia puasa, ya, tidak berhaji, tidak memegang Al-Quran, ya, tidak bersetubuh, dan juga tidak berdiam di masjid, kecuali kalau dia bisa menjamin tidak akan menetes ya. Kemudian ya, dia juga tidak boleh ditalak ya pada kondisi haid ya. Dan setelah masa haid selesai dia wajib mandi wajib ya. Wajib untuk mandi besar setelah haid. Dan misalnya dia terkena haid pertama di waktu zuhur dan belum sempat sholat zuhur, maka nanti dia harus mengkodok sholat zuhurnya ya. Ini diantara kajian haid dalam pandangan Islam. Lalu apa tanaman obat yang direkomendasikan untuk kasus ataupun penyakit haid yang sakit ini? Tanaman obat yang direkomendasikan adalah yang pertama melancarkan sirkulasi darah, yaitu kita konsumsi temu putih. Ya, bagi kaum ahwat untuk mengkonsumsi temu putih agar sirkulasi darah menjadi lancar. Yang kedua melancarkan pengeluaran darah haid dan anti nyeri, ya, yaitu kunir putih. Ini juga bagus untuk atau baik untuk memperlancar siklus darah haid yang keluar dan juga anti nyeri. Yang berikutnya mengatasi sakit saat haid dan haid yang tidak teratur, yaitu baru Cina. Nah, inilah 3 herbal yang kira-kira sangat dibutuhkan untuk wanita haid. Yang kami ulangi kembali, yaitu temu putih, kemudian kunir putih, dan baru Cina. Lalu apa pantangan bagi wanita yang mengalami nyeri haid? Ya, pantangan-pantangan makanan yang harus dihindari. 1. Kurangi mengkonsumsi daging-dagingan kala datang bulan. 2. Kurangi makanan manis dan tinggi karbohidrat. 3. Hindari minum. Yang 4. Hindari makanan berlemak. Yang 5. Kurangi makanan berperisa atau berpengawet. Ya, inilah pantangan-pantangan
yang hendaknya dijaga bagi wanita-wanita yang mengalami nyeri haid. Selanjutnya, bisakah haid dibekam? Nah, pada kasus ya nyeri haid ini bisa dibantu dengan sinergi bekam. Namun bekam hanya dilakukan setelah menjelang akhir-akhir masa haid, yaitu 1-2 hari menjelang akhir, saat darah sudah sangat-sangat sedikit, baru kita boleh lakukan pembekaman ya, agar membantu mengurangi nyeri dan juga memperbaiki siklus haid berikutnya. Di mana saja titiknya? Maka titik pertama adalah kahil. Ini lagi-lagi titik utama yang tidak boleh terlupakan. Selanjutnya kita ambil titik di area pinggang, yaitu di bawah pusat. Ya, ada 5 titik bisa diambil, yaitu titik 3 titik sejajar tepat ya di belakang pusat, ada 3 titik ya, kiri kanan ruas tulang belakang dan juga tepat di ruas tulang belakang. Lalu di titik kiri kanan 3 jari dari tulang ekor. Nah, ini juga ya di ruas ya kiri kanan dari tulang ekor ini ya 3 jari ke atas. Ini juga dibekam ya di area tersebut untuk membantu memperbaiki siklus haid dan juga menghilangkan rasa nyeri pada saat haid. Nah, ini titik utama pada kasus haid yang tidak stabil ataupun kasus haid yang tidak normal. Termasuk untuk memperbaiki kesuburan pada wanita dan juga pada pria, ini bisa dijadikan titik bekam kesuburan. Ya, bekam kesuburan ini sangat baik bagi kasus-kasus yang sulit hamil. Ya. Selanjutnya bisa ditambahkan pada kop kering di area di depan, ya, di bawah pusat, ya. Ini dekat rahim ya. Ini boleh diambil di tengah-tengah 1 titik untuk kop kering saja, ya, untuk stimulan saja, teman-teman semuanya. Nah, ini diantara sinergi bekam yang bisa dilakukan pada penderita haid sakit atau nyeri haid ini, ya, atau haid yang tidak normal. Saya ulangi kembali, di antara titiknya itu titik kahil dan titik di area pinggang, ya, dekat dengan tulang ekor ataupun juga sejajar dengan pusar, ini bisa diambil. Ya, titik di situ 4 atau 5 titik. Selanjutnya jangan lupa konsumsi herbal temu putih, kunir putih, dan baru Cina. Inilah kajian kita pagi ini tentang haid sakit pada wanita. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya dan silakan untuk diamalkan dan jangan lupa untuk disampaikan kepada yang lainnya agar ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Demikian kita cukupkan dulu pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadanallahu iyyakum ajmain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.